Perkenalkan kami dari kelompok 2, saya sendiri Wiksal Hadi Saputra dan teman saya. Saya Dadar Zefi Utama. Saya Rafael Disa Palampang. Saya Putri Gina Retnowati. Saya Eva Firnanda. Jadi kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang hukum Newton. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari hukum Newton. Gerak benda adalah fenomena yang terjadi di sekitar kita setiap hari, baik yang terlihat jelas seperti bola yang menggelinding, mobil yang berjalan, atau orang yang berlari, maupun yang kurang terlihat seperti pergerakan partikel di udara atau aliran air. Memahami gerak benda tidak hanya penting untuk ilmu fisika, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari, karena hampir semua aktivitas kita melibatkan gerak dan gaya. Untuk menjelaskan gerak benda secara ilmiah, Isaac Newton, seorang ilmuwan Inggris abad ke-17, merumuskan 3 hukum dasar gerak yang kini dikenal sebagai hukum Newton. Hukum-hukum ini menjadi dasar fisika klasik dan digunakan untuk memahami hubungan antara gaya yang bekerja pada benda, massa benda, dan perubahan gerak benda atau percepatan. Secara sederhana, hukum Newton membantu kita menjawab pertanyaan seperti mengapa sebuah mobil bisa bergerak saat digas, mengapa bola melambung saat ditendang, mengapa perahu bisa bergerak ketika dayung mendorong air, atau bagaimana roket bisa meluncur ke luar angkasa. Dengan hukum ini, kita bisa memprediksi dan menghitung gerak benda secara tepat, serta memahami interaksi gaya yang terjadi. Sebelum mempelajari masing-masing hukum secara rinci, hukum Newton 1, 2, dan 3 penting untuk memahami bahwa semua hukum ini saling berkaitan dan merupakan bagian dari suatu sistem yang menjelaskan gerak benda secara menyeluruh. Setiap hukum memiliki fokus berbeda, tetapi semuanya menekankan bahwa gaya memengaruhi gerak dan gerak benda dapat diprediksi jika gaya yang bekerja diketahui. Jadi intinya, hukum Newton adalah aturan dalam fisika yang menjelaskan bagaimana gaya mempengaruhi gerak suatu benda. Gaya bisa berubah dorongan atau tarikan. Ketika suatu benda diberi gaya, benda tersebut bisa bergerak, berhenti, berubah arah, atau berubah kecepatan. Kali ini saya akan menjelaskan hukum Newton 1 beserta rumus serta pengertiannya dan bagaimana cara penerapannya. Di sini apa itu hukum Newton? Jadi saya akan menjelaskan hukum Newton yang pertama, yaitu di sini berbunyi saat resultan gaya yang bekerja pada benda yang komposisinya sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap terus diam. Kemudian benda yang awalnya bergerak lurus beraturan maka akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Oke, kita bedah ini satu-satu karena pengertiannya sebenarnya cukup ribet ya ini. Kita kasih tahu. Oke. Di sini hukum Newton 1 alias ini bisa bilang juga hukum inersia. Nanti kita kasih tahu inersia itu apa. Saat resultan gaya yang bekerja pada benda yang komposisinya sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap terus diam. Kita kasih garis di sini. Kita kasih tahu dulu dari sini sampai terus diam. Oke, saat resultan. Resultan itu kayaknya cukup bingung ya untuk diterjemahkan ke bahasa kita yang orang awam. Jadi resultan itu adalah total atau jumlah gaya. Kita bilang aja di sini resultan itu jumlah. Ini jumlah. Oke. Wah, ini susah ya. Jumlah. Oke. Jadi resultan itu jumlah. Kita coret dulu dia bukan resultan. Saat jumlah. Oke. Saat jumlah gaya yang bekerja pada benda yang komposisinya. Wah, komposisi itu bahasanya berat ya, bahasa sarjana. Ini kita orang SD ini nggak bisa. Oke, komposisi kita coret. Komposisi kita ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia itu komposisi itu adalah susunan atau tata letak. Jadi kurang lebih komposisi itu kita sebut saja di sini susunan. Oke. Itu tuh susunan itu maksudnya suatu kombinasi yang membentuk sebuah materi. Nanti tak jelasin lagi. Nah, saat jumlah gaya yang bekerja pada benda yang susunannya sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap terus diam.
Loh, ini gimana maksudnya? Saat gaya tuh gimana? Gaya pose. Oh enggak ya. Gaya itu yang sebenarnya kalau dalam bahasa fisika ya, gaya itu tarikan atau dorongan atau aksi. Tapi di sini kita bilang aja ini sebuah tarikan ya. Ini tuh tarikan. Tarikan. Oke, maaf kalau tulisan saya jelek, emang jelek nih. Susah saya pakai. Oke. Jadi sekarang kita terjemahkan ke bahasa orang awam, dari yang sarjana jadi SMA, dari yang SMA jadi SD. Saat tarikan atau dorongan, saat jumlah tarikan atau dorongannya bekerja pada benda yang susunannya sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap terus diam. Itu gimana sih Kak penerapannya? Jadi gini, saya punya benda ini diam ini, tak taruh, udah diam aja dia. Kira-kira dia bakal gerak nggak kalau kita nggak kasih gaya atau dorongan? Bakal gerak nggak? Nggak kan? Nah, itu jadi dia sama dengan 0 namanya. Dia nggak akan bergerak kalau kita nggak kasih dia dorongan, tarikan atau aksi. Oke, next. Di sini setelah itu kemudian benda yang awalnya bergerak lurus beraturan maka akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Gimana ini Mas? Ini awalnya bergerak lurus beraturan maka tetap bergerak lurus beraturan. Gini, tak kasih simpel. Kita sederhanakan bahasanya. Kemudian benda yang awalnya bergerak lurus beraturan. Beraturannya kita coret, nggak usah dipakai. Maka akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Beraturan coret lagi. Ya, simpelnya. Kemudian benda yang awalnya bergerak lurus maka akan tetap bergerak lurus dengan kecepatan yang tetap. Ya, aku pakai motor. Nih, jalan lurus, nggak ada hambatan, nggak arahnya satu. Udah, gitu. Simpelnya gitu. Kalau dalam konsep sehari-hari. Oke, lanjut. Tadi definisi hukum Newton 1. Sekarang kita ke rumus. Oke. Di sini rumusnya, aduh, Mas, ini gimana? Sigma F sama dengan 0. Aduh, pusing ini. Enggak. Ini simple ya, simple. Jangan ngelihat sigmanya langsung bingung, enggak. Sigma F sama dengan 0. Sigma itu kalau dalam bahasa matematika itu adalah jumlah atau total. Makanya tak taruh sini jumlah. Nah, ini. Ya, jumlah atau total, kita bilang aja ini jumlah. Terus F itu apa Mas? F itu gayanya. Gaya itu apa lagi? Gaya itu tarikannya atau aksinya. Ya. Jadi gaya F itu masuk ke sini. Tarikan atau dorongannya. Jadi kesimpulannya sigma F itu sama dengan 0, artinya jumlah tarikan atau dorongan atau aksi sama dengan 0. Itu dia hukum Newton 1 ya. Itu dia kesimpulan dari rumusnya. Oke, misal, wah Mas ini kalau ada soal gimana? Gampang. Misal ini ya, misal. Oke, di sini saya aktifkan dulu. Nah, ini misal kita pakai ya contohnya. Ini ada danar di sini, nih danar. Nih danar di sini danar. Ini satu wiksa. Wiksa sama danar ini main tarik-tarikan kereta. Nah, berat mereka sama 150 Newton. Sama-sama 150 Newton. Danar tarik, wiksa tarik. Ini permata nih. Siapa yang menang dapat permata gitu. Sip. Mereka tarik-tarikan. Nah, kira-kira pas mereka tarik-tarikan itu, apakah di sini menimbulkan sebuah gaya? Pasti. Mereka dua sama-sama menimbulkan gaya. Tapi apakah di keretanya ini ada nggak? Kita lihat sini. Sum force-nya alias jumlahnya. Itu sama dengan 0. Misal, kalau cuman wiksa yang narik, nih. Wiksa narik. Oh, dapat ya. Lihat. Langsung dapat ya permatanya. Coba kalau dua-duanya. Enggak kan? Sama dengan 0. Kurang lebih begitu. Terus, tadi ada lagi di hukumnya. Sigma F sama dengan 0. Itu gimana Mas maksudnya? Sigma F sama dengan 0. Itu gimana penerapannya? Oke. Sekali lagi sigma F itu jumlah tarikan sama dengan 0. Nih. Kita kasih contoh ya. Di sini aku nih dorong siapa nih? Dorong danar aja nih. Dorong danar. Nah, tak kasih value speed stop mas. Oke. Ini aku dorong dengan kecepatan 40 meter per sekund. Kita dorong. Set. Nah, udah lepas danarnya. Nah, ini ingat dalam hukumnya tadi berkata, jika dia lurus beraturan,
tidak ada hambatan, tidak ada gangguan artinya ya. Lurus satu arah aja nih. Nah, danarnya satu arah jalan gitu, dia selaras dengan hambatan angin. Ingat ya, hambatan angin dengan gesekan aspal tidak dihitung di sini. Karena peristiwa ini memang langka terjadi ya. Danarnya lurus dengan kecepatan 40 meter per second. Maka percepatannya sama dengan 0. Loh, kok sama dengan 0 mas? Kan ini ada nih kecepatannya 40 meter per second. Sekali lagi, penting buat kita tahu bahwa percepatan A sama dengan perubahan percepatan. Jika tidak ada perubahan percepatan, maka percepatannya sama dengan 0. Ingat ya teman-teman, kecepatan dan percepatan itu berbeda. Ini kecepatan yang ada nih, yang ada nunjukin jarum-jarum ini 40 meter per second, ini namanya kecepatan. Tapi kalau percepatan ini kapan si danar ini berubah? Misal, ada hambatan nih, tiba-tiba paling ngedorong, aduh, tak tahan nih dia. Nah, ini terjadi perubahan kecepatan namanya teman-teman. Ketika terjadi perubahan kecepatan ini, maka di situ hukum Newton 1 tidak lagi berlaku. Karena apa? Karena dia ada hambatan. Jadi kalau percepatan itu dia mutlak tidak boleh diganggu apa-apa ya teman-teman, sehingga dia sama dengan 0. Gimana mas maksudnya? Kurang lebih gini teman-teman. Kalau kita naik mobil nih, ada lampu merah kita berhenti, kecepatan kita 0 kan di situ. Nah, ketika kita ngegas lagi nih, di situ dari 0 kita gas, 80, jalanan kosong, gas. Nah, pas kita gas, itu 80 kita stay teman-teman. Tapi jalan kita kosong, nggak ada hambatan. Kayak gitu kurang lebih. Kita ngegas, kita konstan, kecepatannya konstan, tidak berubah-berubah. Itu yang terjadi. Itu maka akan terjadi hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0. Dia saling meniadakan. Rem tarikannya sama, dia saling meniadakan sehingga kecepatannya konstan 80 km per jam, kurang lebih begitu teman-teman. Oke, kalau di coret-coret ini gimana mas maksudnya? Tak kasih tahu ya soal. Nah, tadi danar sama wiksa ado tarik. Mereka sama-sama narik. Siapa yang menang? Gak ada yang menang karena sama-sama narik. Nah, mereka adu tarik, berarti mereka tadi berat-beratnya sama 150 Newton. Ya udah, kita kurang aja. 150 Newton kita kurang 150. Hasilnya berapa, Mas? 0. Di situ tidak ada perubahan. 0 dia. Gayanya ada tapi hasil tarikannya 0. Karena mereka sama-sama narik, kekuatannya sama. Yang menang gimana nanti, Mas? Yang menang yang kuat, yang bertahan sampai akhir. Udah, kurang lebih kayak gitu. Itu untuk hukum Newton 1. Hukum Newton 2 berbunyi, percepatan suatu benda yang disebabkan oleh perubahan kecepatan berbanding lurus dengan besarnya resultan gaya atau gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Hukum Newton 2 menjelaskan bahwa seberapa cepat sebuah benda bergerak atau berubah kecepatannya tergantung pada seberapa besar gaya yang bekerja padanya dan seberapa berat benda itu. Semakin besar gaya yang diberikan benda dan akan bergerak lebih cepat. Semakin berat benda akan lebih sulit digerakkan dan percepatannya lebih kecil. Contoh penerapan hukum 2 Newton adalah ketika kita mendorong mobil mainan. Jika kita mendorong mobil mainan tersebut dengan semakin kuat, maka akan semakin cepat pula mobil mainan itu bergerak. Baik, sekarang kita akan masuk ke rumus hukum yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M kali A, keterangan F sama dengan gaya N, M sama dengan benda massa kilogram, A sama dengan percepatan M per S kuadrat. Baik, kita masuk ke soal. Sebuah sistem terdiri dari tumpukan peti 50 kg dan kulkas 200 kg. Jika sistem tersebut didorong dengan gaya sebesar 500 Newton dan permukaan lantai memberikan gaya gesek sebesar 200 Newton, berapakah percepatan A yang dialami oleh sistem tersebut? Baik, masuk ke sesi jawaban. Langkah pertama, kita hitung dulu massa total benda. Karena peti dan kulkas digabung dan bergerak bersama, maka massanya dijumlahkan. M total sama dengan M peti ditambah M kulkas, sama hasilnya 50 kg ditambah 200
kg, hasilnya sama dengan 250 kg. Kenapa harus dijumlahkan? Karena kedua benda bergerak sebagai satu sistem, jadi masanya ikut bertambah. Lanjut, kita masuk ke langkah yang kedua. Kita cari gaya bersih. Gaya bersih adalah hasil pengurangan antara gaya dorong dan gesek. 500 Newton. Sebentar. 500 Newton dikurang 250 Newton sama dengan hasilnya 250 Newton. Artinya masih ada gaya 250 Newton yang membuat benda bergerak ke depan. Kalau gaya dorong lebih besar dari gaya gesek, benda akan bergerak dan mengalami percepatan. Baik, kita lanjut ke langkah yang selanjutnya. Kita gunakan hukum Newton 2, yaitu sigma F sama dengan M kali A untuk mencari percepatan. Rumusnya kita balik jadi A sama dengan sigma F per M. Kita masukkan angkanya 250 dibagi dibagi 250 kg, hasilnya adalah 1 meter per sekon kuadrat. Baik, kesimpulan dari tadi adalah semakin besar gaya bersih yang bekerja, semakin besar percepatannya, dan semakin besar massa benda, percepatannya akan semakin kecil. Itulah hubungan sebab akibat antara gaya, massa, dan percepatan hukum Newton 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum 3 Newton. Bunyi hukum 3 Newton yaitu setiap kali memberikan gaya pada suatu benda atau aksi, benda itu akan memberikan gaya balik yang sama besar tetapi berlawanan arah, yang biasa disebut dengan reaksi. Gaya ini selalu muncul berpasangan dan bekerja pada benda yang berbeda. Jadi gaya itu tidak menghilang. Jadi bisa kita contohkan pada PET simulation ini. Saya tambahkan dulu. Jadi di sini karakter ini akan mendorong balok atau box yang memiliki berat 50 kg. Kita buat menjadi 200 Newton gayanya untuk mendorong box ini. Baik, saya akan contohkan pada box ini yang akan didorong oleh sebuah karakter di sini. Jadi box ini memiliki massa yaitu 50 kg. Dan jika kita berikan gaya yaitu sebesar 200 Newton, maka akan membuat box ini yaitu maju ke depan sebesar 200 Newton dan ada gaya sebaliknya yaitu 200 Newton. Seperti yang dikatakan pada hukum 3 Newton, benda itu akan memberikan gaya balik yang sama besar tetapi berlawanan arah. Yaitu kita berikan gaya ke depan itu sebesar 200 Newton, maka box ini akan memberikan gaya sebaliknya yaitu sebesar 200 Newton juga. Dan saya akan memberikan contohnya pada kehidupan sehari-hari, yaitu seperti mendayung perahu. Jika kita mendayung ke arah belakang, maka kita akan maju ke depan. Dan bisa juga dicontohkan seperti roket. Gaya pada roket itu mendorong ke bawah, tapi roket itu terangkat ke atas. Baik, kita akan langsung ke contoh penerapan soalnya. Di sini kita akan menentukan pasangan gaya aksi reaksi hukum 3 Newton yang bekerja secara vertikal dan horizontal pada sistem saat seseorang mendorong sebuah kotak. Seperti yang kita lihat di gambar, massa bendanya tadi adalah 50. Di sini kita akan melambangkannya sebagai M kecil. Gaya terapan sama dengan 200 Newton ke kanan.
dan gaya gesek 200 Newton ke kiri. Dan untuk gravitasi bumi di sini nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat. Tapi di sini kita akan membulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat untuk memudah perhitungan kita. Kita lambangkan di sini sebagai G kecil. Pertama-tama kita akan mencari nilai vertikalnya atau interaksi antara kotak dan lantainya. Di sini aksinya gaya berat menekan lantai ke bawah. Jadi kita menggunakan rumus W atau berat massa kalikan M kali G. Berarti di sini M-nya tadi adalah 50 dan akan kita kalikan dengan 10. Sehingga kita dapatkan hasilnya di sini adalah 500 Newton. Selanjutnya kita akan mencari interaksi gesekan atau horizontalnya. Kita menggunakan rumus sigma F sama dengan F besar dikurang F kecil. Jadi gaya terapan akan kita kurangi dengan gaya gesek. Gaya terapannya di sini tadi adalah 200 dan gaya geseknya adalah 200. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 0. Dan 0 ini sendiri artinya adalah bendanya tetap diam atau seimbang. Jadi sampai sini dulu hitungannya. Mungkin akan ada yang bertanya, kenapa sih angkanya harus berpasangan? Nah, mungkin ada yang bingung. Jadi dari mana gaya reaksi ini muncul? Oke, jadi saya akan jelaskan dulu sebelumnya seperti sudah saya sampaikan tadi, bahwa prinsip dasar hukum kedua Newton, gaya tidak pernah sendirian. Gaya benda A atau kotak di sini saya menyebutnya menyentuh benda B atau saya sebut sebagai lantai, interaksi itu terjadi di kedua belah pihak. Jika lantai itu mengeram kotak ke kiri, maka secara otomatis kotak menarik lantai ke kanan. Dan akan ada yang bertanya juga mungkin, mengapa sih gaya terapan 200 Newton itu bukan pasangan anti reaksi dari gaya gesek 200 Newton? Jadi gini, gaya terapan 200 Newton dan gaya gesek 200 Newton itu bukan merupakan pasangan anti reaksi meskipun nilainya sama besar. Padahal kalau kita lihat di sini angkanya sama besar kan ya. Tapi kenapa sih di sini dikatakan kalau 200 Newton ini bukan pasangan yang anti reaksi? Jadi penyebab utamanya adalah karena kedua tidak memenuhi persyaratan hukum ketiga Newton. Karena keduanya bekerja pada satu benda yang sama, yaitu kotak tadi. Syarat utama hukum ketiga Newton adalah gaya aksi dan reaksi harus bekerja pada dua benda yang berbeda. Misalnya, orang mendorong kotak dan kotak mendorong balik tangan orang. Karena kedua gaya tersebut bekerja pada kotak yang sama dengan arah yang berlawanan. Mereka hanyalah gaya yang saling menyediakan resultan, atau resultannya itu gayanya 0. Untuk mencari percepatan, kita menghitung resultan gaya sigma F yang bekerja pada satu benda kotak. Nah, jadi pasangan gaya vertikalnya di sini adalah 500. Hasil kita kalikan dengan yang ini tadi. Dan pasangan gaya geseknya adalah 200. Mungkin saya akan membuat dan total gaya penggeraknya adalah hasil dari yang sudah kita hitung tadi, 200 dikurang 200 sama dengan 0. Total gaya penggerak sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, setiap kali kita melihat gaya gesek simulasi sebesar 200 Newton ke kiri, kita harus membayangkan ada kayak reaksi gaib sebesar 200 Newton ke kanan. Jadi kayak selalu baiklah, balas membalas.
Jadi aksi dan reaksi itu selalu muncul bersamaan pada benda yang berbeda dengan angka yang sama persis. Seperti contoh kasus tadi. Sehingga jika lantai menahan kotak ke kiri, maka kotak secara otomatis menyeret lantai ke kanan dengan kekuatan yang sama. Begitu pula dengan vertikal. Jika kotak menekan lantai ke bawah sebesar 500 Newton, maka lantai akan memberikan reaksi guide tadi dengan mendorong kotak ke atas sebesar 500 Newton. Jadi itu saja tentang hukum Newton ketiga yang bisa saya jelaskan. Mungkin sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton.